Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami di channel kami Apa Saja Channel. Pada hari ini kami akan membahas tentang perpanjangan SIM. Tapi perpanjangan SIM yang kita lakukan sendiri, jalan sendiri tanpa menggunakan jasa calo, jasa penitipan dan lain sebagainya. Karena kenapa kita punya mulut tidak digunakan untuk bertanya? Tidak usah bingung dalam perpanjang SIM karena sekarang itu petugas-petugas pun juga baik-baik dan tidak susah ya. Langkah yang pertama yaitu kita harus fotokopi KTP dan SIM ya, SIM lama yang mau kita perpanjang. Saya fotokopi 3 lembar, KTP 3 lembar, SIM 3 lembar. Itu hari saya ceritakan gimana saya perpanjang SIM ya. Saya fotokopi di dekat rumah saya, fotokopi KTP 3 lembar, SIM 3 lembar, serta saya beli map warna apa saja di tempat itu. Setelah itu saya langsung menuju ke kantor, ke tempat perpanjangan SIM. Di sana pun banyak tempat fotokopian, tapi biasanya ya lebih mahal dibanding kita fotokopi di tempat kita sendiri, fotokopi di desa kita atau di dekat rumah kita. Ya biasalah, ibaratnya kalau kita beli minuman atau teh pucuk di tempat pariwisata, tempat ramai, ya pastinya akan berbeda ya harganya dengan kita beli teh pucuk di tempat kita sendiri, di kampung kita sendiri. Ya itulah kenapa saya fotokopi di tempat dekat rumah saya. Tapi kelebihannya kalau kita fotokopi di tempat sana, di tempat itu perpanjangan SIM kan banyak itu jasa fotokopi. Itu kita fotokopi bisa sambil bertanya, Mbak, setelah fotokopi itu kalau perpanjang SIM kemana ya Mbak? Kan gitu enaknya di situ kita bisa bertanya. Tapi kalau saya itu hari fotokopi di rumah, sampai di sana saya pun bertanya kepada orang-orang sekitar ya. Kan sampai sana pun saya parkir kan. Saya parkir, saya pun ya basa-basi lah tanya karena saya pun tahu semua orang di sana itu kebanyakan buka jasa titip pembikinan SIM, perpanjangan SIM. Saya parkir, saya pun itu basa-basi bertanya lah, Mas kalau titip berapa? Dia pun jawab sekian sekian sekian. Kalau SIM C 250, ada yang 240 perpanjangan SIM itu. Oh mahal juga mas, uang saya mepet. Saya berlagak ngomong seperti itulah. Nanti pun itu biasanya tukang parkir pun atau penjualnya di sana yang jasa titip itu ya biasanya ngomong, sekarang online loh mas, mas sudah online atau belum, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi saya memang belum online, belum apa-apa. Yang saya bawa cuma fotokopi KK dan KTP itu saja, 3 lembar 3 lembar. Setelah itu saya bertanya lagi kepada orang yang mau bikin SIM atau yang mau perpanjang SIM. Kita jangan malu-malu, jangan malu untuk bertanya ya. Kalau mau jalan sendiri apapun itu, kalau kita tidak bertanya pastinya akan bingung karena bukan kebiasaan kita sehari-hari melakukan hal itu. Lain lagi kalau kita sehari-hari melakukan hal itu tanpa bertanya pun kita bisa. Tapi kalau perpanjang SIM itu kan 5 tahun sekali, jadinya ya kita pastinya bingung lah. Ini mau kemana, jadi wajib bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Jadi pun saya tanya, Mas, perpanjang SIM kah? Iya mas. Loh gimana mas? Itu mas harus fotokopi dulu, syaratnya ini. Setelah itu datang ke sana, ke cek kesehatan atau cek sesiologi, fisiologi dan lain sebagainya. Tapi saya pun
juga ragu dan bingung ya, karena saya belum online, lain-lain orang kebanyakan sudah online, sudah itu online-nya SMS-nya atau WhatsApp-nya dan lain sebagainya sudah di screenshot, katanya itu nanti dilihatkan di petugas kan gitu. Tapi ya saya biasa saja itu juga, saya pun datang ke tempat itu ya, cek kesehatan dan cek psikologi. Di depan bangunan itu di luar ada 2 orang yang bekerja ya, karena dia pakai seragam, bertugas di meja, sibuk itu banyak ada orang antri kan di sana, saya pun ikut antri di sana. Sebenarnya yang bagus itu kita bertanya dengan orang yang pakai seragam petugas itu. Jadi insya Allah petugas tidak akan membohongi kita. Kadang kalau ada calo itu membohongin kita. Kita dibikin susah, dibikin bingung, dia ngomongin menakut-nakutin agar kita titip kepada dia kan. Kalau kita tanya ke petugas, insya Allah petugas akan menjawabnya dengan benar. Tuh. Jadi saya ikut antri di situ. Setelah itu saya tanya, Mbak saya mau perpanjang SIM. Oh iya silahkan dikit. Saya pun dipersilahkan dengan baik. Dia tanya, sudah online mas? Saya pun jawab belum. Wah gampang mas kalau belum. Nanti ke sana. Itu sudah saya didaftar. Dia pun sudah menata berkas saya lah. Ya. Di situ saya membayar 30.000. Lepas itu saya diarahkan kalau belum online ke sana mas, ada petugas online di sana, pemuda-pemuda biasanya pemuda-pemudi lah. Saya pun antri dengan orang-orang ya tidak banyak, 2 orang 3 orang lah saya antri. Lepas itu dia bilang perpanjang SIM apa mas, SIM C atau SIM apa kita ngomong. Itu pemuda pun pekerjanya pun itu online kan kita lah, di online kan sudah. Dia bilang sudah mas, berapa? 5.000, membayar 5.000 ya mungkin ya biaya jasa untuk online ya. Insya Allah kalau kita bisa online sendiri itu tidak usah membayar 5.000 itu. Tapi saya memang tidak online, tidak apa, saya mau mencoba tanpa persiapan apapun, cuma fotokopi persyaratan itu. Setelah itu saya diarahkan, saya pun tanya, jangan malu-malu untuk bertanya, setelah ini kemana mas? Cek psikologi mas. Ya saya pun menuju ke ruang sebelahnya cek psikologi. Oh saya lupa ini. Saya fotokopi kan 3 lembar, KTP 3 lembar, SIM lama 3 lembar kan. Ternyata itu apa ya, kelebihan satu, persyaratannya SIM 2 lembar, KTP 2 lembar. Tapi kan saya jaga-jaga, saya fotokopi 3 lembar kan itu hari daripada bingung kan gitu. Kan fotokopi kan murah saja, itu kalau kita fotokopi di kampung ya mungkin sekitar 3 lembar sama map itu hari saya habis 3.000. Kalau di tempat jasa pembuatan SIM, perpanjangan SIM di sekitar sana fotokopian ya mungkin sekitar 5.000 sampai 10.000 lah. Beda lah harganya. Tapi ya tidak banyak. Setelah itu kan saya tanya kan masuk cek psikologi. Saya pun antri 1-2 orang, itu hari tidak ramai. Di sana cuma ditanya, sudah online, sudah SMS atau sudah ada itu screenshot SMS-nya atau online-nya gitu. Saya bilang depan saya itu orang yang di depan saya bilang sudah ada. Mana dia tengok kan, dia lihatkan itu HP-nya, dia sudah screenshot. Oh ya, itu bayar 50.000 di tes psikologi itu. Selepas itu saya ditanya, saya pun bilang belum tidak punya screenshot. Oh iya enggak apa-apa, saya disuruh bayar 60.000, jadi beda 10.000 ya. Kalau penonton semua mau lebih murah ya itulah online, di screenshot gitu, nanti dilihatkan ke petugas. Tapi saya tidak mau ribet kan, saya pun bayar saja 60.000, beda 10.000. Jadi yang dari yang punya screenshotan itu online dan lain sebagainya. Setelah itu saya selepas di sana pun tanya lagi, kemana setelah ini pak? Ke sebelah.
cek kesehatan. Nah, saya pun menuju ke ruang sebelah cek kesehatan. Di sana pun ya tidak dicek kalau saya itu hari ya. Ya mungkin ada yang kalau ada yang dicek, ada yang enggak, tapi itu hari saya ngomongkan cerita saya ya. Saya tidak dicek, cuma di sana ditanya berat badan berapa, saya jawab sekian, tinggi badan sekian, darah ini, saya sudah tahu kan. Oh ya, dia pun minta ya administrasi atau pembayaran 30.000. Kalau itu saya pun melihat yang online atau yang belum online sama, semua bayar 30.000. Jadi saya sudah mengeluarkan uang pertama 30.000, lepas itu 5.000, lepas itu 60.000, lepas itu 30.000. Nah, setelah sudah itu beres semua, saya diarahkan untuk ke kantor. Ya, saya masuk ke kantor seberang jalan ke Samsat dan lain sebagainya. Setelah itu saya pun tanya, kemana mas? Oh ke sana mas. Itu berkas ditumpuk, distorkan ke sana. Ada tulisannya storkan, itu orang menumpuk berkas. Saya pun tumpuk di sana, menumpuk, menunggu antrian. Lepas itu ya menunggu panggilan lah. Setelah sudah dipanggil, kan kantornya itu sebelah tempat penumpukan berkas, sebelah lagi tempat pembayaran BRI dan lain sebagainya. Nah, setelah dipanggil, saya langsung ke tempat itu pembayaran karena yang manggil di situ disuruh membayar kalau SIM C 75, kalau 70, kalau nggak saya 70 atau 75, kalau SIM A 75 atau 80, cuma beda 5.000 itu SIM A SIM C itu. Setelah sudah bayar, disuruh tunggu lagi, tunggu pemanggilan foto. Nah, tunggu lagi di tempat yang sama. Setelah itu nunggu pemanggilan foto. Kalau sudah dipanggil kita masuk ke ruang foto, kita foto. Lepas sudah ke tempat foto, kita diarahkan untuk mengambil SIM-nya, menunggu di ruang sebelah ujung itu. Saya pun menunggu di sana, banyak orang antri menunggu pengambilan SIM. Setelah itu saya pun juga sudah mengambil SIM itu cepat. Sudah jadi SIM saya. SIM sekarang beda dengan SIM dulu, lain gambar, lain model lah. Saya mendapatkan dua apa itu, saya dari situ mendapatkan dua kartu ya. Yang satu kartu SIM itu, yang satu kartu apa itu, kartu asuransi bila mana kita ada kecelakaan di jalan, kalau cacat ringan dapat asuransi sekian, kalau cacat berat asuransi sekian, kalau meninggal sekian, ya tulisannya begitulah. Itu tadi asuransi, kartu asuransi itu saya dapat waktu bayar yang 30.000 awal itu hari itu tadi. Ya, sekian dulu video dari saya. Itu bikin perpanjang SIM tidak susah, jangan bingung. Kita punya mulut harus sering-sering bertanya. Kalau bisa jalankanlah sendiri, tidak usah pakai jasa calo dan penitipan, karena itu lebih murah. Itu hari saya habis 200-an ribu ya, tapi mendapatkan kartu asuransi. Ada lagi yang tidak mendapatkan kartu asuransi, itu katanya lebih murah, tapi sekarang diwajibkan itu kita mendapat kartu itu hari kapan, saya bulan 2020 ya, bulan 6, 7, 8 itu masih murah lah, habis 160, 170, tapi tidak mendapatkan kartu itu. Sekarang habis 200.000 tapi mendapatkan kartu itu. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.